Lagi, aktris dan presenter Kartika Putri jadi sasaran hujatan netizen pasca sebuah vlog berisi percakapan antara dirinya dan Luna Maya beredar luas di jagat maya. Pokok pangkalnya rupanya netizen tak senang karena dalam percakapan tersebut Karput, demikian artis berdarah Palembang yang sudah menjadi istri Habib Usman ini karib disapa, terkesan mendesak model sekaligus presenter Luna Maya. Dalam percakapan tersebut, Karput menceritakan bagaimana indahnya pernikahan, sementara Luna yang merasa terdesak oleh ajakan Karput untuk segera menikah, tampak menahan ekspresi tak suka menjawab pertanyaan tersebut. Meski akhirnya ia menjawab, jika jalan masing-masing orang berbeda, tak semudah seperti yang diungkap Karput. Aku inget banget ya, Habib pulang, terus Habib bilang gini, kalau mau, ayo Senin tanggal sekian-sekian gitu. Aku yang kayak, hah? Terus aku yang sebenarnya bilang, ya udah tapi aku nggak mau rame-rame ya, karena aku kayak masih nggak pede kan waktu itu. Ya udah tapi kata, ya udah ya kata Habib nanti sah menurut agama, tapi negara harus juga dong gini. Ya nanti nyusul, aku bilang kalau aku udah ready. Mbak buru-buru deh mbak. Enak tau nikah mbak beneran. Tidur ada yang melukin. Ayo. Kalau jangan gue doang. Jangan tidur sama gue doang. Kalau kebuka nih mbak ya, ntar ada yang nyelimutin loh. Waduh. Terus mandi lupa ngambilin anduk, ada yang ngambilin. Kalau diambilin. Kalau diambilin. Pada Riri. Gini loh, menurut aku ya. Sebenarnya menikah orang yang punya persepsi wah udah nikah aja, nikah enak gitu. Mungkin orang yang punya keberuntungan dan punya pasangan yang tepat seperti yang kamu rasakan sekarang gitu. Tapi mungkin ada orang juga yang mendengar omongan kamu, oh ya udah deh, gua asal nikah aja deh. Iya. Ternyata orang yang dipilih adalah bukan yang tepat bagi. Jangan asal juga. Nah exactly. Iya. Asal itu apa sih? Perlu proses. Kamu kenal sama Habib kan juga nggak langsung tiba-tiba ujuk nikah kan? Iya. Ada prosesnya juga, aku tahu. Ya kan? Luna sendiri awalnya tampak asyik saat mengulik pertanyaan ihwal keputusan hijrah dan pengalaman awal mula akhirnya ia menikahi tokoh agama sekelas Habib Usman. Tapi suasana ekspresi Luna berubah ketika ia terkesan merasa didesak menikah. Saya bukannya nggak mau. Tapi belum ada. Bukan, maksudnya aku tuh masih ini aja. Aku nungguin. Tiga aja ya. Enggak, aku nungguin loh. Aku nggak mau lanjut kalau belum dijawab. Itu aku penasaran soalnya. Apa? Nanti ada tanggal mainnya. Ayo dong, kapan? Ya. Nggak semua orang tuh seberuntung kamu. Lah Mbak Luna kurang beruntung apa? Dari bayi udah lucu. Coki. Iya. Aku pikir sekarang ini adalah kenapa kok belum juga ya? Ternyata memang setiap orang tuh punya waktunya masing-masing dan punya rezekinya masing-masing. Mungkin ada orang yang beruntung di pekerjaannya, ada yang beruntung di pernikahannya, ada yang beruntung di keluarganya, ada yang beruntung dimanapun. Jadi beda-beda. Meski tema percakapan seputar pengalaman menikah Karput dan Habib, namun Luna mau tak mau kena sasaran desakan Karput. Tapi sayang, desakan ajakan menikah Karput dinilai netizen sebagai sikap tak etis. Sontak, Karput pun menjadi bulan-bulanan netizen. Tahu dirinya jadi sasaran bulian netizen, melalui akun Instagramnya, Karput akhirnya memposting permintaan maafnya jika penjelasan dan desakannya itu dianggap menyinggung Luna Maya. Melalui postingan kalimat panjang, Karput menulis, "Jujur, aku kaget dan sedih. Sebelumnya aku minta maaf sama Mbak Luna Maya yang sedalam-dalamnya atas pertanyaan aku yang tanpa sengaja mungkin menyinggung perasaan atau buat Mbak Luna sedih seperti apa komen netizen di medsos." Tulis Karput. Tak cukup hanya meminta maaf, Karput juga berusaha menjelaskan duduk perkaranya pada netizen. Saat ada pertanyaan soal pernikahan, niat aku cuma mau share kebahagiaan dan pengalaman aku pribadi dalam berumah tangga, bahwa nikah itu nikmat, hanya sebatas itu dan ingin Mbak Luna juga cepat bahagia. Amin. Tambah Karput. Karput juga menganggap jika pertanyaannya hanya akan dijawab secara rileks atau candaan. Aku juga pikir pertanyaan aku akan dijawab dengan candaan. Tapi mungkin aku salah waktu dan di momen yang tidak tepat. Makanya sekali lagi aku pribadi minta maaf yang sedalam-dalamnya kepada Mbak Luna Maya, keluarga, dan fansnya. Tandas Karput mengakhiri klarifikasinya.
Hingga kini Karput sendiri masih sulit ditemui tim Gospot. Tapi saat di podcast sendiri, Karput sebenarnya sempat khawatir atas persepsi netizen. Apalagi sebelumnya saat berseteru dengan seorang dokter ihwal endorse produk kecantikan, ia sempat jadi sasaran bulian netizen dalam waktu yang cukup panjang hingga drama saling lapor ke pihak berwajib pun terjadi. Terakhir ya. Amin. Terakhir, amin. Enggak tahu, tapi itu lillahi ta'ala ya. Rahasia Allah. Kita Amin. kan mengusahakan Iya. agar selalu bisa seperti itu. Betul. Cuman kan kalau di netizen kan kita ngeri ya ngomong begitu. Iya. Ada apa-apa nauzubillah min zalik ya. Iya. Makanya cat bismillah insyaallah. Di tempat berbeda, puncak kontroversi juga tengah memanas. Pasca pengakuan seorang warganet wanita yang mengaku pernah mengalami pelecehan seksual oleh publik figur yang diduga menyasar nama Gofar Hilman. Kasus yang terjadi tahun 2019 di sebuah event musik di Malang itu rupanya menyisakan ironi versi pengakuan netizen dengan nama akun @queenjojo atau Nyelaras. Meski melalui akun resminya, Gofar telah membantah melakukan tindakan asusila di muka umum dan memberi opsi agar kasus tersebut diselesaikan di jalur hukum, tapi nampaknya belum sepenuhnya membuat kasus tersebut reda. Belakangan muncul pembelaan dari Lutfi Agizal, pria yang viral karena memperkarakan kata anjay ini, mendadak memposting pembelaan untuk wanita yang mengaku telah dilecehkan tersebut. Bahkan meminta Komnas HAM untuk turut serta menuntaskan kasus pelecehan tersebut. Itu dia menceritakan kejadiannya secara thread di Twitter, tertulis. Saya penasaran, saya mencoba menghubungi bersama tim dan akhirnya saya bisa berkomunikasi dengan dia secara langsung. Saya tanya, apakah memang betul terjadi? Dia mengaku iya. Yang kedua, apakah Mbak ada teman di situ? Dia bilang, iya ada. Cuman pada saat kejadian itu, teman saya udah pulang duluan. Dia juga bilang, ada berapa banyak orang yang melihat kejadian itu? Dia bilang, banyak mas. 2019, saya sempat kesal dengan orang-orang yang melihat. Kenapa saya kesal? Karena ada kata-kata seperti ini. Saya dienakin, kok nggak mau? Lu dienakin kok nggak mau sih? Gitu. Yang awalnya tadi saya kesal dengan orang-orang itu, sekarang saya membutuhkan orang-orang itu untuk bersaksi. Ya, memang sejauh yang kami lihat bahwa kasus-kasus pelecehan seksual ini sulit untuk dibuktikan, tetapi bukan berarti tidak bisa diproses secara hukum. Sebenarnya kalau dilihat kasus yang sesungguhnya bisa jauh lebih tinggi, tapi tidak banyak korban yang berani bicara setelah 3 tahun kejadian ini terjadi gitu. Karena kalau misalnya korban bicara, biasanya korban akan disangkal, bahkan tidak jarang ada yang dilaporkan balik gitu. Belum lagi diberikan stigma dan dibully oleh publik gitu, dan itu yang saya pikir terjadi pada saat ini. Semua menyalahkan, kenapa lu datang ke tempat itu? Udah tahu tempat itu tempat, maaf, untuk orang-orang dewasa yang dimana banyak ada alkohol dan lain-lain. Tapi yang perlu saya garis bawahi adalah ini adalah tempat public area. Pihak Komnas Perempuan sendiri saat kami konfirmasi mengaku belum ada laporan seputar kasus pelecehan tersebut. Namun mereka mendukung jika kasus tersebut segera diusut agar tak terulang kembali. Ya, jadi Komnas Perempuan menerima pengaduan bisa lewat online atau juga bisa datang langsung ke kantor Komnas Perempuan. Tetapi sampai hari ini kami belum menerima ada pengaduan dari yang bersangkutan atau bahkan dari pendamping atau keluarganya. Komnas Perlindungan Wanita harus datang mendampingi ataupun membantu kasus ini. Karena seberapa banyak sih wanita yang berani speak up ketika dia merasa dilecehkan seksual? Seperti saya katakan tadi di awal bahwa dibutuhkan keberanian korban untuk speak up gitu. Jadi ketika ada korban pelecehan seksual berani bicara, ini adalah suatu langkah yang luar biasa gitu. Karena itu kami menghimbau kepada publik berhenti untuk menyalahkan korban. Yang harus bertanggung jawab dalam setiap kasus-kasus pelecehan seksual adalah tersangkanya itu sendiri. Korban adalah korban yang sesungguhnya dia membutuhkan dukungan publik, dukungan masyarakat agar kasus serupa tidak berulang gitu. Kalau misalnya korban membutuhkan dukungan dari Komnas Perempuan, maka kami menghimbau
korban melaporkan kasusnya ke Komnas Perempuan. Sebagai lembaga negara, Komnas Perempuan tidak dimandatkan untuk melakukan pendampingan kasus secara langsung. Tetapi jika dibutuhkan untuk pendampingan atau lembaga yang ingin mendampingi korban, Komnas Perempuan bisa merujuk pada lembaga layanan yang ada di Indonesia yang paling dekat dengan domisili yang bersangkutan. Kalau di Jakarta misalnya ada LBH Apik Jakarta, korban bisa diberikan semacam bantuan untuk bagaimana dia bisa memproses kasusnya ini, juga termasuk memberikan layanan konseling untuk pemulihannya. Jadi sekali lagi memang kalau misalnya korban mau diperhatikan atau didukung oleh Komnas Perempuan, sebaiknya memang membuat laporan secara khusus kepada Komnas Perempuan.